dengan Hari Laut yang jatuh pada tanggal 8 Juni 2021. Pada podcast kali ini kita sedang bersama Pak Safrudi Yusuf atau biasa dipanggil Pak Ipul. Selamat sore Pak. Selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Baik sekali. Alhamdulillah. Begini Pak, sebagai salah satu orang yang berkecimpung di dunia perikanan, kita bagaimana sih sebenarnya pandangan Bapak mengenai kondisi laut kita pada saat dulu, sekarang dan juga nanti? Mungkin bisa langsung saya Pak. Baik, kita bagi tiga ya ceritanya, mulai dari zaman dulu nih, zaman sekarang dan masa yang akan datang. Zaman dulu laut itu hanya sebatas media mempersatukan antar pulau. Sejak zaman sebelum Masehi di abad ke-8 itu di dinding-dinding Candi Borobudur itu sudah terdapat perahu. Artinya saat itu, sejak sebelum itu orang sudah memanfaatkan laut itu sebagai media, baik media untuk mencari nafkah, mencari penghasilan dari sudut perikanan maupun penghubung antara kerajaan-kerajaan zaman dulu. Selanjutnya pada abad ke-14 Masehi itu Ferdinand Magelhaens itu sudah mengarungi dunia untuk membuktikan ternyata dunia ini bulat. Nah, begitu hebatnya pada zaman itu, dia mengelilingi dunia. Baru masuklah pulau-pulau Eropa yang menemukan benua-benua Amerika, benua Australia, Asia Tenggara ini. Mereka melakukan penemuan benua dan sekaligus mencari sumber-sumber penghasilan untuk bahan-bahan perdagangan di Eropa. Itu fungsinya laut. Nah, yang luar biasa lagi ya, ketika Indonesia itu pada zaman ke-13 Masehi itu ternyata masih zaman Hindu saat itu, dan permulaan di Jawa Timur itu orang sudah mulai membuat garam dan membuat tambak-tambak untuk budidaya itu zaman 13 Masehi di Indonesia ya. Nah, perkembangan itu terus berlanjut sampai pada zaman penjajahan kita. Indonesia kan dijajah 3,5 abad tuh oleh Masuk Portugis ya, Belanda. Pada zaman penjajahan itu ternyata sains berkembang di Eropa. Sains untuk biodiversity Indonesia, sambil menjajah, sambil meneliti ternyata saat itu ya. Oke, pada zaman itu muncullah nama-nama yang terkenal ya, yang menemukan spesies-spesies di Indonesia. Sebutlah ada namanya Wallace. Ya, Wallace yang membuat garis Wallace di Indonesia itu pada tahun 1800-an. Nah, Wallace ini adalah orang yang membuat sebuah garis demarkasi biodiversity Indonesia, sehingga Indonesia ini terkenal dengan biodiversity untuk laut dan sumber daya perikanannya. Itu zaman lampau, dan laut itu masih asli ya, belum banyak sampah, belum banyak eksploitasi ya. Nah, begitu ceritanya pada zaman dulu itu, sehingga kakek-kakek kita, buyut-buyut kita sibuk melawan Belanda. Orang Belanda memanfaatkan sumber daya kita sebagai sumber ilmu pengetahuan ya, gitu. Bagus sekali Pak. Jadi sebenarnya bisa kita katakan bahwa laut itu pada zaman dulu dijadikan sebagai media transportasi untuk mengelilingi dunia tadi. Ya. Apalagi kita tahu bahwa Indonesia itu adalah negara kepulauan. Jadi sebenarnya ini kalau dibandingkan dengan masa lampau Pak, apa sih yang menyebabkan kenapa bisa terjadi penurunan Pak dibandingkan pada masa lampau? Karena dari yang dipaparkan tadi, pada masa lampau itu Indonesia sangat jaya pada maritimnya. Oke, ya. Memang di zaman maritim saat itu, terutama Kerajaan Buton, Kerajaan Makassar, Kesultanan Bima, Kesultanan Ternate, dan Kerajaan Majapahit itu, mereka berjaya menguasai lautan, sehingga Nusantara itu dipersatukan oleh mereka itu pada zaman Majapahit dengan menggunakan perahu itu. Nusantara sebenarnya bukan hanya di Indonesia, ternyata mereka mempersatukan itu sampai Filipina sana dan Asia Tenggara. Itu zaman kerajaan dulu. Tapi dengan datangnya penjajahan, kita terpecah belah ya, sehingga
Kalau dari sudut sumber daya kelautan dan perikanan itu belum banyak melirik, cuma sebatas ada nelayan-nelayan kecil yang memanfaatkan perahunya yang sangat terbatas, tidak menjangkau lebih jauh. Itulah mereka memanfaatkan sumber daya perikanannya di sekitar laut dekat rumah, pulau-pulau yang terdekat. Jadi potensi yang di luar sana, di laut lepas sana yang begitu besar itu belum terintip saat itu. Karena memang ilmu pengetahuan belum banyak berkembang, teknologi tidak dikembangkan, tidak berkembang juga karena kita sibuk melawan Belanda, sibuk melawan penjajahan. Akhirnya sumber daya laut kita itu adalah sumber daya laut yang masih utuh dengan biodiversity yang tinggi, kemudian dengan kapasitas dan populasi yang cukup besar. Jadi itu semua menjadi bank ekonomi yang terpendam saat itu. Oh iya Pak, jika melihat dari beberapa jurnal yang ada di internet Pak, itu kita ketahui bahwa di bumi ini 70% itu adalah perairan atau lautnya, dan hanya sekitar 5% saja yang sudah diteliti, dan ini bisa tergolong sedikit Pak deh kalau 5%. Jadi sebagai salah satu orang yang dipercayakan di Universitas Hasanuddin yang menjadi aktivis untuk meriset di laut, itu bagaimana pendapat Bapak tentang 5% itu? Nah, 5% itu memang masih terlalu kecil dan sedikit ya. Aktivitas riset kita itu tergantung pada ketersediaan dana ya. Namun demikian kita tidak menutup kemungkinan aktivitas riset yang dilakukan oleh orang-orang yang di luar Indonesia cukup intens dan karena mereka memiliki banyak sumber daya pendanaan. Indonesia memiliki biodiversity dan laut yang cukup luas, tapi untuk riset sumber daya kelautannya masih cukup sedikit. Hal ini bukan berarti bahwa sumber daya manusianya kurang, tidak. Orang Indonesia cerdas, pintar, ya, kreatif, tapi memang kita masih terbatas pada jargon di mana kita harus menunggu sumber-sumber pendanaan riset itu masih terbatas pada pemerintah. Swasta belum masuk ke ranah situ sehingga kita masih terbelenggu. Ada dana pemerintah sangat membantu untuk mengembangkan riset-riset kelautan perikanan ini. Seperti itu pandangan saya. Jadi kita sudah membahas mengenai bagaimana kondisi laut kita pada zaman dulu Pak, dan juga bagaimana kondisi kita pada saat ini. Jadi kalau kita meneliti untuk di kemudian hari Pak, bagaimana sih sebagai aktivis perikanan dan kelautan untuk kemungkinan yang akan terjadi, bagaimana sih kondisi laut kita di kemudian hari Pak? Baik, berdasarkan hasil riset dan perkembangan pembangunan kelautan dan perikanan di Indonesia, saya coba mengawalinya dari tahun 1998, itu masa reformasi Indonesia. Kita berterima kasih pada almarhum Presiden Gus Dur, Abdul Rahman Wahid. Awalnya kelautan perikanan ini hanya satu bagian dirjen saja di Departemen Kementerian Pertanian saat itu. Akhirnya Gus Dur mengatakan kita harus bangun Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menjadikan laut itu bisa dikelola secara maksimal. Kita sangat bersyukur sekali termasuk para peneliti dan pemerhati lingkungan laut ya. Bergeser dari situ, pada fase awal terbentuknya ini kita merasa euforia dan gembira sehingga semua peneliti dan semua aktivis lingkungan itu bertugas mengambil data potensi di mana-mana. Jadi kita fase awal itu fase eksplorasi, ya eksplorasi. Fase kedua, masuk pada fase kedua itu fase tahun ya 90-an, masih tahun 2000-an itu adalah fase pengelolaan. Indonesia mengelola sumber daya laut ini berbasiskan pada aturan-aturan yang dibikin oleh para pembesar-pembesar di Jakarta sana di pusat. Ada yang bikin undang-undangnya, undang-undang perikanan, undang-undang pengelolaan pesisir, undang-undang penelayanan, ya, undang-undang lingkungan hidup, dan seterusnya. Itu mencakup semua bagaimana sistem pengelolaan kita itu berbasis pada sumber daya alam yang harmoni dan sustainable. Cita-citanya sangat tinggi sekali, mulia sekali. Tapi apa boleh buat?
undang-undang tinggal hanya undang-undang yang bertumpu di atas meja, tapi implementasi sampai akar rumput itu sepertinya nelayan kita nggak tahu tuh undang-undang berapa sih yang mengatur perikanan, nggak tahu ya. Oleh karena itu mereka itu bagaimana metode mereka untuk mencapai atau menghasilkan ekonomi yang lebih besar supaya penghidupan mereka jauh lebih sejahtera, itu pikiran mereka. Tapi dengan undang-undang, datang undang-undang untuk mengatur para nelayan, para pemanfaat itu seakan-akan tidak nyambung, tidak mix antara keinginan orang-orang di meja dengan keinginan orang-orang di lapangan, ini belum mix sama sekali saat ini. Itu yang perlu kita stressing. Untungnya ada mahasiswa yang mau bergerak dan mau dekat ke masyarakat, kemudian mau mengaplikasikan ilmu bersama dosen, aktivis, LSM, dan seterusnya itu untuk mau betul-betul turun ke akar rumput. Itu yang menjadi harapan besar bangsa ini untuk membangun di sisi lapangannya. Ya. Nah. Begini Pak, terkait dari segi pemerintahan, pada tahun lalu itu Presiden Pak Joko Widodo sempat mencanangkan bahwa Indonesia akan menjadi poros maritim dunia. Nah, karena memang Indonesia memiliki kekayaan alam lautnya yang sangat melimpah. Jadi, bagaimana kata Bapak terkait pernyataan Presiden tersebut? Cita-cita itu mulia sekali dan semua orang tepuk tangan dengan cita-cita itu. Tapi yang perlu saya pertanyakan, apakah cita-cita itu sustainable? Sampai kita bicara ini, siapa yang melaksanakan apa, kemudian apa yang harus direncanakan dengan tol lautnya, apa yang harus kita rencanakan dengan poros maritim dunianya. Sepertinya saat ini belum lagi, ya. Ini yang menjadi tanda tanya kita. Sebenarnya kebijakan itu harus memang sustainable dan ada orang yang betul-betul memegang tanggung jawab itu supaya apa yang dicita-citakan oleh Presiden dan biodiversity Indonesia ini menjadi bertambah, karena ada suplai dari Samudra Pasifik dan ada juga suplai dari Samudra Hindia, sehingga tergabung di dalam perairan yang pedalaman ini yang berlepu-lepu dan punya biogeografi yang cukup kompleks, sehingga terjadilah biodiversity yang cukup tinggi, yang jauh lebih tinggi kalau diukur dari luasan tertentu. Kita memiliki biodiversity yang sangat tinggi di seluruh dunia. Ya, kita disebut dengan poros maritim. Jika sangat menarik Pak jika dilihat dari potensi Indonesia yang memiliki sumber daya yang sangat melimpah Pak. Jadi sebenarnya ada satu permasalahan yang sebenarnya jadi permasalahan dunia, utamanya itu adalah sampah plastik Pak. Ini dia ya. Ini permasalahan yang mungkin diberitakan, dan apalagi laut dikenal sebagai tong sampah dunia ya, tong sampah raksasa. Itu bagaimana sih Pak untuk menghilangkan kebiasaan pada kita terhadap laut Pak? Memang betul isu itu ternyata benar adanya, bukan hanya isu, sudah menjadi kenyataan. Saya baru dari Manado, dari Taman Nasional Bunaken, kami sudah pulang menyelam. Pada saat air surut, berjejer sampah plastik dan botol-botol plastik menuju ke Taman Nasional Bunaken. Itu contoh kecil di dalam Teluk Bunaken, Teluk Manado itu. Apalagi kalau yang sudah dalam hitungan lautan yang cukup luas. Sampah ini menjadi isu yang sangat penting sekali, karena setiap orang menghasilkan sampah 1,5 kilogram per orang per hari. Ini menjadi catatan. Kalau dikalikan dengan ribuan orang, jutaan orang, setiap hari mereka membuang sampahnya kemana? Ketika orang-orang yang melihat potensi ada suatu jebakan atau ada ruang kosong membuang sampah di situ, datang hujan, kemudian hujan itu membawa sampah ke sungai, sungai mengalir ke laut, itu betul sekali bahwa laut itu menjadi tong sampah raksasa. Apa efeknya? Di laut itu ya, ada sampah yang bisa terdegradasi lebih cepat, ada yang tidak. Sangat disayangkan ketika para sampah-sampah plastik itu ya ditelan oleh ikan paus ya, kemudian ubur-ubur memakan plastik-plastik yang lunak, karena plastik yang direndam air laut yang lama itu akan menjadi asin dan manis bagi biota penyu. Mereka mengira bahwa itu adalah ubur-ubur yang mereka makan, ternyata adalah plastik setelah
masuk dalam perutnya itu menjadi racun dan mengganggu pencernaan. Bagi peneliti mikroplastik, ini yang banyak ditemukan, ternyata mikroplastik itu, nanoplastik sudah masuk dalam jaringan ikan. Ya. Kemudian apakah berbahaya bagi manusia? Sedang diteliti. Ya, sedang diteliti apakah bagaimana bahaya mikroplastik dan nanoplastik dalam jaringan ikan yang kita makan, kemudian apakah berbahaya bagi tubuh manusia. Kemungkinan itu berbahaya, tapi kita tunggu dulu hasil-hasil riset berikutnya ya. Yang jelas PR kita yang Indonesia ini adalah bagaimana menghapuskan stigma membuang sampah di sembarang tempat. Itu satu. Yang kedua, bagaimana pemerintah mengelola sampah-sampah, terutama Sulawesi Selatan ini dilarang membuang sampah sembarangan, tapi tidak pernah saya lihat di jalan ada tong sampah. PR nih, mungkin mahasiswa juga perlu menggugat ya. Siapa yang mau digugat? Nggak tahu siapa yang tersinggung. Kalau kita membuat pamflet dilarang membuang sampah tapi tidak pernah meletakkan tong sampah di sepanjang jalan. Wah, di angkot atau di mobil saya paling gak suka kalau ada mobil mewah, setelah minum dia buang sampahnya di jalan, buang botolnya, tisunya di jalan. Itu bukan perilaku orang yang bijak terhadap lingkungannya. Mungkin perlu kita dalam lagi atau perluas lagi edukasi kita terhadap sampah. Muaranya pasti ke laut. Oke. Sangat bermanfaat. Kita dapat menyimpulkan bahwa memang laut ini adalah salah satu memiliki sumber daya yang besar. Bahkan saking besar manfaat di Indonesia sendiri itu dibuatkan hari khusus Pak yang jatuh pada tanggal 8 Juni ini. 8 Juni ya. Oke. Nah, ini kenapa sampai bisa dibuatkan hari khusus sebagai hari laut itu Pak? Bapak bagaimana? Laut ini punya harapan yang besar bagi generasi kita. Kita hidup dari laut, ya. Sumber protein yang tinggi itu dari laut. 1 kilogram gula hanya 15.000, 1 kilogram keripik 2 juta. Nah, kenapa laut itu punya harapan yang cukup luas? Ternyata dari sisi ekonomi cukup menjanjikan. Dari sisi kehidupan masyarakat sekarang itu, laut bukan hanya sebagai sumber daya perikanan, sumber daya kelautan, tapi sekarang itu untuk sumber daya kesehatan. Setiap pagi kita coba lihat di Pulau Gusung kecilnya, Gusung Lelai itu, setiap hari dan setiap pagi orang mandi laut. Apa artinya? Mereka mencari kesehatan dari air laut itu. Ternyata air laut itu mampu memberikan nilai tambah kesehatan kepada setiap orang yang berendam di laut selama 1-2 jam setiap waktu, ya, setiap waktu. Itulah manfaatnya. Jadi laut itu cukup menjanjikan sekali, di samping untuk media perdagangan, media sumber daya perikanan, kemudian media kesehatan, dan satu lagi adalah farmakologi. Nah, saat ini para peneliti sumber pangan dan obat-obatan giat sekali untuk mencari sumber-sumber obat-obatan itu dari laut. Saat ini kami punya, saya masuk dalam sebuah proyek mencari rumput laut porphyra namanya. Ternyata kalau kita makan porphyra dengan nasi yang nasi nori itu, ya, nori itu seperti kita makan sayur 1 piring kalau makan 1 lembar pembungkus nasi nori itu 1 lembar. Begitu dahsyatnya sumber daya laut itu terhadap kehidupan kita. Oleh karena itu dia penting sekali. Jangan kotori laut, berilah jasa kepada laut itu karena dia sudah memberikan jasa kepada kita. Jasa kita adalah apa? Menghargai laut sebagai sumber daya yang menyediakan sumber daya gratis buat manusia. Itu pentingnya laut. Kalau dilihat dari pentingnya dan manfaat secara ekologi dan ekonomi itu, laut sebenarnya memiliki potensi yang sangat besar Pak. Tapi kenapa sih mungkin ini adalah salah satu pertanyaan umum bagi masyarakat awam, kenapa Indonesia itu tidak menjadi negara maju jika memanfaatkan potensi lautnya? Berbeda hanya pada negara Jepang yang
bisa maju karena salah satunya adalah dari segi lautnya. Mungkin bisa ada Salah satunya adalah ilmu pengetahuan, ya, itu sangat menunjang untuk memajukan sumber daya laut itu dan bisa dimanfaatkan. Ketika ilmu pengetahuan itu maju dan teknologinya maju, maka orang membuat sebuah gebrakan atau aktivitas di laut itu secara efisien. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ketaatan atau budaya. Budaya kita yang perlu saya sering menyatakan bahwa kita di Indonesia Timur ini adalah banyak pelaut, tapi pelautnya pemburu, bukan orang-orang yang sabar untuk melihat sumber daya laut itu berkembang. Tapi ketika habis di tempatnya dia cari lagi ke tempat orang lain, terus sampai jauh hingga ke Australia. Nah, inilah karakter kita, sehingga kita itu tidak akan pernah maju karena kita tidak pernah merasa kenyang dan tidak pernah merasa bahwa laut ini perlu kita pelihara untuk berkembang lagi. Kalau kita habiskan induk ikan yang akan bertelur, kemudian orang-orang para penggiat speed gun itu menembak ikan-ikan yang mau bertelur, tentu tidak akan ada lagi larva ikan. Itulah yang saya sebut tadi adalah ketertiban atau ketaatan kita terhadap aturan, ya, terhadap aturan. Kita bebas seperti liar saja tanpa mengharapkan ada aturan yang mengatur sumber daya laut ini bisa dimanfaatkan secara sustainable. Penting sekali itu ternyata keteraturan. Orang Jepang itu sangat teratur dan dia tahu. Saya pernah di Australia naik speedboat mau pergi mancing ikan, ketika dapat ikannya dibawa ukuran dilepas kembali. Itu adalah ketertiban dan keteraturan orang mengikuti aturan-aturan sudah digariskan oleh pemerintah. Ya, hanya ukuran-ukuran tertentu yang bisa dimakan dan hanya bulan-bulan tertentu karena mereka tahu musim spawning ikan itu ada pada bulan A, B, C. Dilarang memancing di tempat ini karena mereka lagi spawning misalnya atau melahirkan larvanya. Kira-kira seperti itu. Pak, ini mungkin bisa jadi pertanyaan terakhir Pak terkait dari tema podcast kita kali ini itu laut dulu kini dan nanti. Jadi menurut Bapak itu sebenarnya jika melihat membandingkan laut kita yang pada saat dulu dan bagaimana perkiraan kita di malam hari, kalau untuk kondisi laut kita sekarang itu sebenarnya bisa dikategorikan sudah cukup bagus atau mengalami kemunduran Pak jika dibandingkan dengan yang saat dulu Pak. Menarik nih. Bagaimana dulu orang-orang sebelum menggunakan mesin yang canggih, daya jangkau yang jauh, orang masih memelihara dan masih mengeksploitasi di sekitarnya. Saat ini, ketika orang-orang yang sedang melakukan eksploitasi terhadap sumber daya laut itu sudah bisa menjangkau daerah yang cukup jauh, daerah yang aman bagi mereka untuk eksploitasi dan daerah yang aman bagi mereka tanpa pengawasan. Ini adalah poin yang paling penting. Ya. Jika dibanding dulu itu belum ada kerusakan yang terlalu berarti karena kebutuhan manusia masih sedikit, populasi manusia masih sedikit. Sekarang populasi manusia bertambah dan kebutuhan itu bertambah. Dengan bertambahnya kebutuhan akan bertambah pula cara orang untuk mengambil dan mengeksploitasi sumber daya itu sehingga sampai habis dan titik nadir dan nol. Sekarang saya boleh contohkan ikan-ikan jenis tertentu di Kepulauan Supermondo ini sudah tidak ada. Bagaimana bisa mensuplai rumah makan yang ada di Makassar? Ternyata sudah diimpor dari Kendari, dari Maluku, dari Sulawesi Tengah, ya, dari pulau-pulau kecil lainnya. Di eksploitasi sumber daya di masa sekarang itu berbasiskan pada kebutuhan dan ekonomi, sehingga degradasi akan tetap berlanjut ya tanpa ada kesadaran dari masyarakat dan himbauan dari pemerintah serta aktifnya universitas dan LSM itu tidak akan bisa tercapai sustainable kalau kita memang tidak bergerak, ya, tidak melakukan apa-apa. Iya Pak, sangat menarik ya pada pembahasan kita kali ini. Mungkin kita cukupkan saja Pak Di untuk podcast hari ini. Terima kasih Pak untuk waktu luangnya bisa hadir di tengah-tengah kami dan juga penonton yang sudah menonton sampai saat ini.
Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selama laut, mudah-mudahan laut tetap menjadi sumber penghidupan manusia dan lingkungannya akan tetap terjaga. Amin.